Ladies and gentlemen, please welcome to our webinar, Etos Kewirausahaan Generasi Milenial. Menyongsong Hari Sumpah Pemuda ke-92, Navanu SCS Nomikju menyelenggarakan free webinar Etos Kewirausahaan Generasi Milenial. Topik ini sangat menarik dan aktual untuk dibicarakan dalam lingkaran generasi milenial di era new normal. Betapa tidak, generasi milenial memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi negara. Apalagi adanya pandemi virus corona ini membuat arah dan pola kegiatan masyarakat mengalami perubahan menjadi new normal. Era di mana membutuhkan ide kreatif dan cara kerja inovatif tiada henti-hentinya. Efek domino COVID-19. Dampak pandemi memang tidak dapat terhindarkan. Pandemi COVID-19 memberikan efek domino pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bila dilihat dari sudut pandang ekonomi, maka terjadi tekanan perekonomian negara terus menurun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama dan kedua tahun 2018 dan 2019 berkisar pada angka 5%. Penurunan mulai terjadi tahun ini saat merebaknya pandemi. Pertumbuhan pada kuartal pertama tahun 2020 tercatat 2,97%. Kuartal kedua mengalami kontraksi sebesar minus 5,32% year to year. Menurut Trading Economics, Tirto.id, 7 Agustus 2020, Indonesia termasuk negara dengan penurunan pertumbuhan ekonomi selisih 2 digital pada kuartal kedua tahun 2020. Indonesia berada di urutan ketiga ASEAN dengan penurunan ekonomi sebesar minus 10,37%, di bawah Singapura sebesar minus 12,60%, dan Filipina urutan pertama sebesar minus 22%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merangkak turun hingga level 2 digital karena tidak ada sektor yang menjadi backbone bagi perekonomian dalam negeri. Di Indonesia tidak ada salah satu sektor pun yang menjadi leading sektor kita. Perkiraan perekonomian Indonesia akan masuk ke teritori negatif pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2020. Sri Mulyani memperkirakan perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga berkisar minus 2,9% hingga minus 1%. Jika Indonesia mencatatkan pertumbuhan minus dalam 2 triwulan berturut-turut, maka akan terjadi resesi. Dampak resesi yang paling dirasakan adalah sulit mendapatkan lapangan pekerjaan dan berkurang daya beli masyarakat. Para pencari pekerjaan akan kesulitan mendapatkan lowongan kerja karena pendapatan korporasi menurun akibat berkurangnya daya beli masyarakat. Efek domino COVID-19. Pemerintah Indonesia dalam memitigasi dampak pandemi COVID-19 adalah menerapkan kebijakan new normal agar eksistensi perekonomian Indonesia dapat dipertahankan. Lantas,
bagaimana dengan kesiapan generasi milenial saat ini? What are you to do? Apa yang membuat Kolonel Sanders terus menawarkan resepnya walau ditolak 1009 kali? Apa yang membuat Thomas Alva Edison merasa tidak pernah gagal walau sudah melakukan penelitian dan uji coba lampu pijar untuk 1999 kalinya? Inilah potret pertanyaan reflektif yang mendorong seorang wirausaha terjun ke dunia bisnis. Bagi Anda, generasi milenial, memulai bisnis tidak harus menunggu menjadi sarjana. What are you to do? Di zaman informasi ini, banyak pemuda yang menjadi pengusaha terkenal dan terkaya di dunia. Sebut saja manusia terkaya sejagat Bill Gates di saat usia 25 tahun sudah berpenghasilan $1 juta melalui perusahaan Microsoft, era komputer di rumah-rumah. Contoh lainnya adalah Valentina Meliana yang menjadi founder komunitas bisnis anak muda Indonesia. Kesuksesan dalam bisnis sepatu dan pakaian jadi dengan omset 50 juta rupiah per bulan berawal dari bakat dan passion. Masih banyak lagi yang sukses berbisnis di dunia muda. Misalnya Lambertus Darian saat usia 16 tahun sudah peroleh penghargaan Top New Sales 2010 yang sukses sebagai sales importer dengan omset per bulannya 95 juta rupiah. Di kota Keva terpotret Burhanuddin, alumni FEB Unimor yang sukses melalui usaha mikrotani di Timur Tengah Utara TTU. Apa kunci keberhasilannya? Memulai usaha di era new normal. Generasi milenial jika ingin merintis usaha sebaiknya didasarkan pada kompetensi, bakat, dan passion yang dimiliki sebagaimana dilakukan Valentina Meliana yang menjadi founder komunitas bisnis anak muda. Bila sudah startup dan sukses, baru dikembangkan ke target yang lebih luas. Mengembangkan ide bisnis kreatif dan inovatif. Hambatan yang sering dihadapi dan ketika akan memulai usaha adalah tidak ada ide. Karenanya, seorang wirausaha harus rajin mencari wawasan dengan cara mengikuti webinar, diskusi, membaca, atau browsing internet. Kreativitas dan inovasi harus terus diasah selain kemauan dan keberanian. Kedua, mengoptimalkan teknologi digital yang ada saat ini. Teknologi digitalisasi, inovasi, dan soft skill sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha di era new normal. Untuk itu, daya guna digitalisasi perlu dioptimalkan melalui transformasi dan reinvention. Ketiga, meningkatkan kemitraan dan kolaborasi untuk menciptakan bekerja sama dengan wirausaha sukses sangat penting. Karena dengan menggunakan tenaga orang lain, maka tujuan mudah tercapai. Itulah Magnificial Art dan Sains Manajemen Berwirausaha. Epilog. Dampak negatif pandemi memang tidak bisa dihindarkan. Namun di balik pandemi COVID-19, banyak peluang bisnis yang ditekuni. Ada peningkatan omset e-commerce,
yang tumbuh hingga 5 kali lipat, serta terjadi lonjakan konsumen baru hingga 50%. Sektor digital hadir sebagai penopang ekonomi Indonesia agar tidak semakin terpuruk. Demi menopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka generasi milenial siap merintis dan memulai usaha baru seiring kompetensi, bakat, dan passion yang dimiliki. Undang-Undang Cipta Kerja turut mendukung generasi milenial membuka usaha baru dengan pendaftaran secara online single submission OSS. Tabe Deo Gratia Plena. Thanks for your attention.